Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Hayati Fatimah, SE, MAK, selaku dosen pembimbing. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Renal Fadli Aditya, dengan NIM 1904-311-060, ingin mempresentasikan mengenai laporan tugas akhir saya yang berjudul Audit Pendapatan pada PTGF oleh KHP Kanaka Puradirja Suhartono. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyebutkan 5 gambaran awal mengenai apa yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, lalu profil perusahaan, lalu ada pembahasan, dan yang terakhir, penutupan. Pada pendahuluan, saya akan membahas mengenai latar belakang dan tujuan dari pembuatan laporan tugas akhir saya ini. Yang pertama, ada latar belakang. Ada 3 hal yang menjadi latar belakang saya mengapa mengambil judul laporan tugas akhir ini. Yang pertama, pendapatan merupakan hal yang penting bagi sebuah perusahaan karena dari aktivitas ini, perusahaan memperoleh penghasilannya. Penghasilan tersebut nantinya akan digunakan sebagai sumber biaya untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semakin besar nilai pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan nilai biaya yang dikeluarkan, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Dengan begitu, perusahaan dapat terus memajukan usahanya. Lalu, latar belakang yang kedua adalah akun pendapatan menjadi salah satu akun yang sangat berisiko untuk dimanipulasi. Pendapatan sangat berisiko untuk dimanipulasi karena pendapatan sering menjadi tolak ukur kinerja keuangan perusahaan. Manipulasi dilakukan untuk berbagai macam tujuan, seperti menaikkan angka pendapatan dengan tujuan untuk menutupi keburukan kinerja perusahaan sehingga reputasi dan harga saham tidak jatuh. Dengan kata lain, memudahkan perusahaan untuk menarik kreditur dan investor. Selain itu, upaya menurunkan angka pendapatan juga bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dan latar belakang yang terakhir adalah karena PTGF ini mengalami penurunan pendapatan sebesar 35% pada periode 2021, sehingga KHP menduga adanya upaya untuk menurunkan angka pendapatan. Pada laporan laba rugi PTGF, menunjukkan jumlah pendapatan sebesar 129.741.642.639 rupiah pada tahun 2020 dan 84.789.385.775 rupiah pada tahun 2021, sehingga dapat disimpulkan bahwa PTGF mengalami penurunan pendapatan sebesar 45.256.864 rupiah atau sebesar 35%. Penurunannya terjadi membuat KHP Kanaka Puradirja Suhartono menduga adanya upaya untuk menurunkan angka pendapatan. Selanjutnya di sini ada tujuan penulisan laporan tugas akhir saya. Yang pertama itu dia mendeskripsikan tahap perencanaan audit pendapatan pada PTGF, mendeskripsikan tahap pelaksanakan audit pendapatan PTGF, dan mendeskripsikan hasil audit pendapatan PTGF. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita harus memahami apa itu audit. Jadi, menurut Harry, pengauditan didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu, ada juga pendapat menurut Agus, auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen dan berkompeten dalam bidang audit
untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara kritis dan sistematis sehingga dapat memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Setelah memahami apa itu audit, kita juga perlu untuk memahami mengenai apa itu pendapatan. Jadi, menurut tim Panca Aksara, pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan operasi bisnis normal suatu entitas atau meningkatkan aset atau penurunan liabilitas yang disebabkan oleh penyediaan jasa atau produk kepada pelanggan. Sedangkan menurut Diana dan Setiawati, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Jadi, berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah suatu aliran masuk yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan, baik penyerahan barang atau pemberian jasa, selama satu periode yang dapat menambah aset atau penurunan liabilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan tempat saya menjalani praktik kerja lapangan dan juga profil perusahaan mengenai PTGF. Jadi, tempat saya menjalani praktik kerja lapangan itu di KAP Kanaka Puradireja Suhartono. KAP Kanaka Puradireja Suhartono didirikan pada tanggal 18 Agustus tahun 2004. KAP Kanaka Puradireja Suhartono pernah bekerjasama dengan Creston International pada tahun 2004. Creston International menawarkan akses layanan berkualitas yang mudah dan terpercaya melalui perusahaan-perusahaan anggota sebelum akhirnya menjadi bagian dari Nexia International yang berada lebih dari 100 negara di seluruh dunia. KAP Kanaka Puradireja Suhartono beralamat di 18 Office Park, lantai 20, Jalan TW Simatupang, Jakarta Selatan. Jasa yang ditawarkan oleh KAP Kanaka Puradireja Suhartono yaitu jasa audit, jasa tax service, dan jasa business advisory. Selanjutnya ada profil perusahaan PTGF. PTGF didirikan di Jakarta pada 14 Januari tahun 2008. PTGF merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan. Pendapatan utama PTGF berasal dari berbagai produk pembiayaan seperti mobil bekas, sepeda motor bekas, pembiayaan umroh, operating lease, serta investasi dan modal kerja. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan utama dalam presentasi laporan tugas akhir ini. Jadi, dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan perencanaan audit pendapatan PTGF, lalu tahapan pelaksanaan prosedur audit PTGF, dan yang terakhir ada hasil audit pendapatan PTGF. Pertama, saya akan membahas mengenai tahapan perencanaan audit pada PTGF. Di dalam tahap perencanaan audit, terdapat 4 langkah, yaitu penerimaan dan perencanaan audit awal, pemahaman bisnis dan risiko PTGF, penyusunan program audit, penentuan tingkat penentuan tingkat materialitas. Dalam penerimaan dan perencanaan awal, ada 4 tahap yang dilakukan oleh KAP Kanaka Puradireja Suhartono. Yang pertama, KAP Kanaka Puradireja Suhartono menyiapkan Form Client Continuous Evaluation atau CCE sebagai bahan pertimbangan. Pada periode sebelumnya, KAP Kanaka Puradireja Suhartono juga melakukan audit laporan keuangan pada PTGF, sehingga pada periode 2021, KAP Kanaka akan memberikan keputusan apakah akan melanjutkan perikatan atau tidak kepada PTGF. Sebagai bahan pertimbangannya, KAP Kanaka menyiapkan form CCE dan di dalam form tersebut berisi beberapa pertanyaan yang akan menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan perikatan. Lalu yang kedua, jadi setelah menilai dari form CCE, KAP Kanaka Puradireja Suhartono memutuskan untuk melanjutkan perikatan dengan PTGF. Lalu selanjutnya, KAP Kanaka Puradireja Suhartono membuat surat perjanjian perikatan. Surat perikatan tersebut nantinya akan ditandatangani oleh kedua pihak perikatan, yaitu KAP Kanaka dan PTGF.
Lalu yang terakhir, KAP Kanaka Puradireja Soehartono akan membentuk tim audit. Tim audit yang dibentuk terdiri dari partner yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit, lalu ada manajer audit yang akan mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program audit, serta staf auditor yang menjalankan berbagai prosedur audit yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Dalam penunjukan tim audit, KAP Kanaka akan membuat surat tugas pelaksanaan audit laporan keuangan yang nantinya akan diberikan kepada klien sebagai bukti terhadap pelaksanaan audit yang akan dilaksanakan. Setelah membuat surat perikatan dan tim audit, langkah selanjutnya adalah pemahaman bisnis dan risiko pada PTGF Kanaka Puradireja Soehartono. Setelah memahami bisnis PTGF, diketahui bahwa PTGF merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan. PTGF memberikan penawaran kepada customer berbagai produk pembiayaan seperti mobil bekas, sepeda motor bekas, pembiayaan umroh, operating lease, serta investasi dan modal kerja. Metode pencatatan yang digunakan PTGF adalah accrual basis, sehingga mengharuskan transaksi untuk dicatat saat terjadinya transaksi, bukan saat pendapatan dibayar atau saat melakukan penerimaan kas. Setelah memahami bisnis PTGF, auditor dapat menilai risiko bisnis PTGF. Setelah menilai risiko bisnis PTGF, KAP Kanaka Puradireja Soehartono menilai bahwa risiko bisnis PTGF adalah high risk. Selanjutnya, auditor akan membuat program audit. Program audit adalah suatu rencana serta langkah kerja secara sistematis yang akan dilakukan auditor ketika audit berlangsung untuk mencapai tujuan audit dan memastikan bahwa prosedur audit yang dilakukan oleh PTGF telah sesuai dengan standar. Program audit pendapatan KAP Kanaka dapat dilihat pada gambar. Terdapat lead schedule, grey listing, test of control, test of detail, dan test of revenue cutoff. Untuk asersinya ada 5. Yang pertama, asersi keterjadian atau existence and occurrence, yaitu transaksi dan peristiwa yang ada, telah dicatat dan sungguh-sungguh ada. Lalu yang kedua, ada asersi kelengkapan atau completeness. Semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat, telah dicatat dan yang seharusnya telah terbukukan, telah dicatat. Yang ketiga, ada asersi akurasi atau accuracy. Asersi akurasi memastikan jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan telah dicatat dengan tepat. Lalu yang keempat ada asersi pisah batas atau cut-off. Asersi pisah batas adalah memastikan bahwa transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Lalu yang terakhir ada asersi penyajian dan pengungkapan. Transaksi dan peristiwa telah dicatat di akun-akun yang tepat. Penentuan tingkat materialitas dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah sesaji yang dapat diterima pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan audit PTGF. KAP Kanaka membagi menjadi 3 perhitungan materialitas, yaitu overall materiality, performance materiality, dan nominal amount. Penentuan overall materiality dilakukan berdasarkan kondisi keuangan klien. Pada KAP Kanaka, terdapat kebijakan terkait beberapa kondisi keuangan klien yang dapat dilihat pada gambar. Jika keuangan stabil, maka presentasi yang digunakan untuk overall materiality sebesar 5% hingga 10%, dengan menggunakan laba bersih sebelum pajak sebagai dasar perhitungan. Lalu, jika keuangan tidak stabil, break-even, ataupun rugi, maka presentasi yang digunakan adalah sebesar 0,5% hingga 1%, dengan menggunakan pendapatan sebagai dasar perhitungan. Lalu, jika bisnis dalam tahap pengembangan, persentase yang digunakan adalah 0,5% hingga 1% dari total aset. Karena PTGF adalah perusahaan yang berorientasi rugi, maka auditor menetapkan persentase dari overall materiality sebesar 1% dari pendapatan. Perhitungan materialitas dapat dilihat pada gambar. Jadi, pendapatan PTGF pada tahun 2021 sebesar 83.779.054.840 dan dari hasil overall materiality sebesar 837.790.548.
yang berasal dari total pendapatan dikalikan dengan 1%. Lalu ada performance materiality sebesar 418.895.274 yang berasal dari 50% dikalikan dengan hasil dari overall materiality. Dan ada nominal amount sebesar 8.377.905 yang berasal dari 1% dikalikan dengan nominal dari overall materiality. Selanjutnya, saya akan membahas tahapan pelaksanaan audit pada PTGF. Auditor akan menjalankan prosedur audit yang telah dibuat pada program audit dengan mengevaluasi serta mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh sebagai dasar auditor untuk menilai kewajaran pendapatan pada PTGF. Terdapat 5 langkah yang dilakukan oleh auditor, yaitu pembuatan lead sheet akun pendapatan, pelaksanaan agree listing akun pendapatan, pelaksanaan test of detail akun pendapatan, pelaksanaan test of control akun pendapatan, dan pelaksanaan cut-off akun pendapatan. Langkah pertama yang dilakukan oleh auditor dalam tahap pelaksanaan audit adalah membuat lead sheet akun pendapatan. Lead sheet digunakan untuk merangkum informasi yang sudah dicatat dalam schedule pendukung akun pendapatan selama pelaksanaan audit berlangsung. Data yang dibutuhkan dalam membuat lead sheet adalah worksheet yang berisi neraca saldo per 31 Desember 2021 dan saldo yang tertera dalam lead sheet berasal dari neraca saldo. Di dalam lead sheet terdapat perbandingan nominal pendapatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, atau bisa disebut dengan analytical review. Analytical review dilakukan dengan cara membandingkan nominal pendapatan tahun 2020 dengan pendapatan tahun 2021 untuk melihat apakah terjadi perubahan yang signifikan. Dapat dilihat pada gambar, di sana terdapat perbandingan pendapatan antara tahun 2021 dengan tahun 2020. Pada tahun 2021, PTGF mendapatkan pendapatan sebesar Rp84.389.385.775. Sedangkan pada tahun 2020 mendapatkan pendapatan sebesar Rp129.781.642.639. Dari perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa PTGF mengalami penurunan sebesar 35%. Diketahui bahwa penurunannya terjadi disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Penurunan juga terjadi karena pada awal Januari 2021, PTGF sudah tidak melakukan penjualan produknya, sehingga pendapatan yang diterima hanyalah hasil dari penagihan piutang customer yang masih ada pada PTGF. Dari keterangan tersebut, auditor menyimpulkan bahwa asersi kelengkapan dan asersi penyajian dan pengungkapan pada PTGF sudah benar. Setelah melakukan lead sheet, selanjutnya auditor akan melakukan agree listing akun pendapatan PTGF. Agree listing dilakukan untuk mencocokkan dan memastikan apakah jumlah nilai serta klasifikasi akunnya sudah sesuai antara trial balance dengan listing yang diberikan oleh klien atau general ledger. Dapat dilihat pada gambar bahwa rincian pendapatan dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan. Lalu saldo pendapatan akan dijumlahkan secara vertikal, kemudian dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang ada pada neraca saldo. Jika terdapat selisih di atas nominal amount, maka selisih tersebut harus diidentifikasi dengan meminta rekonsiliasi kepada klien dan mengusulkan untuk membuat penyesuaian atas selisih tersebut. Dapat dilihat pada gambar bahwa tidak terdapat selisih pada agree listing akun pendapatan PTGF, sehingga auditor menyimpulkan bahwa semua transaksi pendapatan yang sudah dicatat oleh PTGF sudah benar dan tepat, sehingga asersi kelengkapan dan keakuratan sudah terpenuhi. Selanjutnya, auditor akan melakukan test of detail akun pendapatan PTGF. Test of detail dilakukan untuk memastikan apakah pendapatan yang dicatat oleh PTGF sudah sesuai dengan dokumen pendukung atas transaksi tersebut dan sudah diakui oleh pendapatan oleh perusahaan. Test of detail juga dilakukan untuk menguji asersi keberadaan atau keterjadian, bisa batas, serta keakuratan. Prosedur ini dilakukan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang terkait dengan semua transaksi dan saldo yang sebelumnya telah dipilih dengan cara melakukan sampel yang kemudian akan dilakukan fetching. Selain melakukan fetching, auditor juga melakukan penelusuran ke buku besar perusahaan
untuk memastikan bahwa transaksi hingga pembayaran sudah dibukukan oleh perusahaan ke akun yang benar dan memiliki tanggal yang sesuai dengan dokumen pendukung. Jika dokumen tidak lengkap atau ada perbedaan antara dokumen dengan listing, auditor akan melakukan rekonsiliasi untuk mencari penyebab perbedaan tersebut. Setelah dilakukannya prosedur test of detail, auditor menyimpulkan bahwa asersi keberadaan atau keterjadian keakuratan serta pisah batas telah terpenuhi. Asersi keberadaan dan keterjadian sudah diuji dengan memastikan bahwa transaksi yang dicatat sudah sesuai dengan dokumen pendukung yang diberikan. Asersi keakuratan sudah diuji dengan memastikan faktur penjualan telah diperiksa secara matematis dan tidak ada jumlah salah saji. Setelah melakukan test of detail, auditor melakukan prosedur test of control atau uji pengendalian. Test of control dilakukan supaya auditor dapat mengetahui seberapa baik pengendalian internal yang ada pada PTGF. Jika PTGF memiliki pengendalian yang baik, maka akan sedikit kemungkinan terjadinya kesalahan pada pencatatan dan juga pengendalian internal yang baik akan mencegah adanya kecurangan yang mungkin akan terjadi. Test of control pada otorisasi pencatatan penjualan dilakukan dengan cara meminta dokumen pendukung seperti invoice dan map kredit untuk memastikan bahwa transaksi sudah diotorisasi oleh pihak berwenang pada PTGF. Auditor juga memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi sudah sesuai dengan prosedur. Test of control yang telah dilakukan menghasilkan bahwa pengendalian internal pada PTGF sudah efektif dan sesuai dengan prosedur. Prosedur selanjutnya adalah pelaksanaan cut-off akun pendapatan. Prosedur cut-off dilakukan untuk mengetahui apakah transaksi sudah dicatat pada periode yang tepat. Prosedur ini dilakukan dengan mengambil sampel transaksi yang terjadi pada 1 bulan sebelum tutup buku dan 1 bulan setelah tutup buku, yaitu antara Desember 2021 dan Januari 2022. Prosedur ini dilakukan untuk memastikan bahwa PTGF telah mencatat transaksi atas pendapatan dan juga pengakuan pendapatan pada periode yang benar. Dari sampel yang telah dipilih, auditor akan memastikan apakah tanggal pengakuan dan tanggal posting sudah sesuai atau belum. Kemudian, auditor akan melakukan pengujian dengan cara membandingkan tanggal pada invoice dengan tanggal yang tertera pada berita acara serah terima. Selain membandingkan tanggal invoice dengan berita acara serah terima, auditor juga melakukan pemeriksaan ke buku besar perusahaan untuk memastikan bahwa tanggal transaksi yang dicatat sudah sesuai. Setelah dilakukannya prosedur cut-off terhadap akun pendapatan PTGF, auditor memberikan kesimpulan bahwa asersi pisah batas sudah sesuai dengan periode akuntansinya. Hal ini bisa dibuktikan dengan tanggal yang terdapat pada invoice atas pendapatan PTGF sudah sesuai dengan tanggal posting dalam buku besar. Lalu ada hasil audit pendapatan PTGF. Dapat dilihat pada gambar menunjukkan pendapatan pembiayaan konsumen bersih menunjukkan angka sebesar 83 miliar 779 juta 54.840 rupiah. Dan pendapatan bunga menunjukkan angka sebesar 50 juta 327.369 rupiah. Dan pendapatan lain-lain menunjukkan 900 juta 3.566 rupiah. Sehingga total pendapatan pada tahun 2021 sebesar 84 miliar 729 juta 385.775 rupiah. Berdasarkan hasil audit yang sudah dilakukan, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan PTGF sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia serta bebas dari salah saji material. Menurut KP Kanaka Puradireja Suhartono, akun pendapatan yang disajikan PTGF sudah diyakini wajar dan laporan keuangan secara keseluruhan adalah wajar tanpa pengecualian. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dari presentasi laporan tugas akhir saya ini, yaitu yang pertama, terdapat 4 langkah dalam tahap perencanaan audit atas akun pendapatan, yaitu penerimaan dan perencanaan awal, memahami bisnis dan risiko PTGF, menyusun program audit, dan yang terakhir, menentukan tingkat materialitas. Lalu kesimpulan yang kedua, dalam pelaksanaan audit akun pendapatan, terdapat 5 langkah, yaitu pembuatan lead sheet, pelaksanaan agri-listing, pelaksanaan test of detail, pelaksanaan test of control, dan yang terakhir pelaksanaan cut-off. Lalu kesimpulan yang terakhir, hasil audit pendapatan pada PTGF yang dilakukan oleh KP Kanaka Puradireja Suhartono menyatakan bahwa nilai laporan keuangan PTGF, khususnya akun pendapatan,
telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Penurunan pendapatannya terjadi pada PT GF bukan disebabkan oleh kesalahan pencatatan ataupun kecurangan, melainkan terjadi karena dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.